Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini tak konfirmasi rek ya. Cuaca dari pagi nggak jelas, gerimis terang, udan gerimis terang. Hari ini terang, ini ya jam segini ini terang. Ini agak jam berapa ini? Sekitar jam 9-an ya. Jam 9-an wis rodok terang. Anginnya genti angin sing banter ya, dan semua burung nggak ada yang saya keluarkan ya. Kosong, semua burung di dalam rumah. Karena cuaca juga dingin, adem banget ya. Jadi burung tak masukin di dalam rumah. Jadi hari ini tadi burung cuma tak buka resleting bentar, terus tak kasih jangkrik, terus tak kerodong semuanya. Tak biarin kerodongan semua, tapi resleting ada yang dibuka, ada yang belum tak buka ya. Iki kok ya udan mana paling ya, sawangannya udan mana. Kalau terang, kalau dia terang benderang, alhamdulillah ya. Kalau terang benderang, ya aku jemur. Ini burung belum jemur sama sekali nih ya. Dari pagi cuacanya gak jelas soalnya ya. Ayo kita buat video di belakang. Saya mau angkat topik, ada pertanyaan dari teman kita yang harus kita ulas bersama ya. Saya tunjukkan dulu ya, ini burungnya masih dalam kerodong semua ya. Iki manuk kerodong sarung rek, kerodongnya sarung. Ini burung-burung semua masih di dalam kerodongnya masing-masing ya. Itu juga masih di dalam kerodongnya. Kenari itu rek, kenari. Wis pokoknya jeruk kerodong kabeh manuk-manuk bro. Ini malah belum tak hidupin lampunya ya. Gila. Masih di dalam kerodong semua burungnya. Nggak ada yang dibuka ya. Belum yang dibuka, cuma udah kasih jangkrik semua ya. Kayak lobet ya kerodongan. Ya niku kacer ya. Ayo kita buat video di belakang saja biar sahdu ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini supaya sahdu, karena takutnya nanti enak-enak ngobrol di ruanganku. Tadi channel Kinara Kacer saja buat video di depan, burung ya tetap muni kabeh. Daripada berebekan buat video di sini ya, biar nggak terlalu berisik. Jadi gini, untuk video kali ini tak sambil ngelinting rek. Sampean gawe kopi sik, sampean buat kopi, siap nih rokoke ben iso tumak ninah ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik terkait dari pertanyaan kita ini ya. Pertanyaan teman kita, sik tak wacane rek. Dari Gani Royan, Palembang nyimak, nanya omku, vitamin yang bagus buat murai apa? Nah, vitamin yang bagus buat murai batu apa? Wes ini tidak cuma murai aja ya, saya rasa ya. Ini semuanya lah ya. Cendet, kacer ya. Cendet, kacer, murai, ijo wes golongan vitamin. Vitamin itu gini rek. Ini tentang mindset ya. Ini tentang mindset. Jadi gini. Tak gudik logikamu dengan bahasa yang losdol ya, dengan bahasa yang bloko suto supaya bisa dicerna, supaya bisa diterima dan masuk akal di nalar kita itu masuk gitu loh ya. Aku tak nutuk ning ngelintingku ben sahdu ben enak. Mari ngelinting dirasane nikmati rokok mbako bro ya. Vitamin yang bagus untuk murai batu, saya rasa ya wis kangge cendet, kangge kacer wis semuanya. Adakah vitamin yang bagus? Bagus di sini tuh konteksnya apa mas ya, konteksnya apa? Ini pertanyaannya kan kurang jurus kalau menurut saya ya, tapi tak jabarkan di sini semua nanti ya. Jadi bagus itu relatif mas ya.
Kata bagus itu relatif, bagus menurutmu belum tentu bagus menurut saya. Bagus menurutku juga belum tentu bagus menurut Anda. Ngono rek. Jadi lebih baik lebih spesifik aja. Vitamin yang buat gacorin burung. Ada nggak vitamin penggacor burung? Kalau vitamin penggacor burung itu tidak pernah ada ya. Vitamin penggacor burung itu tidak pernah ada. Karena faktor burung gacor itu bukan dari vitaminnya. Mengenai banyak bro. Kemapanan burung, terus emut burung gitu. Ini berkaitan kesehatan burung, ini berkaitan. Jadi kalau vitamin penggacor burung itu dikatakan ada, ya udah coba praktek saja, buktikan. Beli vitamin penggacor burung, coba wehno, kasihkan ke burung MH ombyoan. Bisa nggak dia? Bisa nggak dia langsung gacor? Nah, ini tidak akan pernah terjadi bro, dan ini tidak akan pernah bisa gacor. Karena burung MH ombyoan prosesnya bukan masalah vitamin-vitamin. Dan burungmu gacor itu bukan karena berkat vitamin juga. Burungmu gacor itu semua karena sudah masanya. Memang moodnya enak. Memang dia sehat badannya. Udah itu. Jadi kalau vitamin penggacor burung itu tidak pernah ada. Tapi kalau vitamin menyehatkan burung, atau mungkin vitamin menjaga stamina, ya monggo. Silahkan, semua orang punya sudut pandang sendiri-sendiri. Tapi kalau saya jujur saja kalau berkenaan dengan vitamin-vitamin yang dimana itu memang untuk burung ya, memang diciptakan untuk burung, saya sudah nggak pernah pakai terakhir 2018. Terakhir itu 2018, 2019 paling ya. Itu terakhir sudah nggak pernah pakai lagi. Semakin kesini yang saya pakai itu ya justru vitamin manusia. Vitamin manusia tak wehne dek. Manu ngono rek, ya wis akeh kan vitamin-vitamin manusia, kasihkanlah ke burung. Contoh vitamin yang biasanya saya pakai ya sebenarnya bukan vitamin ya apa ya obat itu. Contoh lah misalkan Provital ya. Provital itu saya buat untuk lobot. Kalau untuk ngurai, kacer, cendet, saya nggak pernah pakai itu bro. Karena apa ya? Ya gini, mungkin cukup misalkan contoh, saya pernah punya temen yang dimana beliau pernah ngasih masukan ke saya soal vitamin, bukan vitamin, jamu lebih kepada ya. Sari kurma, di toko jamu ada sari kurma, saya kasih itu burung ya enak-enak aja. Untuk di rumah enak-enak aja, alhamdulillah. Cuma kalau untuk di lapangan waktu itu burungku tak kasih itu waktu itu nakal. Tapi tidak semua burung dikasih itu nakal semua ya enggak bro ya. Sampai sekarang pun kalau bicara sari kurma, kadang-kadang sesekali, entah seminggu sekali, kadang tak kasih, kadang-kadang. Tapi itu pun rata-rata ya paling cuma kenari, kadang ya lobet ya, kenari lobet, kadang-kadang kacer ya kadang-kadang. Cuma sesekali aja lihat cuaca. Tidak serta-merta yang selalu bergantung dengan vitamin-vitamin seperti itu. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman, vitamin penggacor burung itu tidak pernah ada. Ya, kalau ada orang yang mau membantah silahkan. Saya bisa praktekkan, saya bisa buktikan, ya, saya bisa patahkan. Kita coba aja burung MH ombyoan. Bila perlu kita bisa bro buktikan bersama-sama. Kita ambil burung MH, ya, kita ambil burung MH yang sesuai dengan kriteria saya. Tidak boleh bro, pembuktian itu disesuaikan dengan kriteria yang mau dipraktekkan. Maksudnya gini, contoh kayak kemarin misalkan ada orang nantang-nantang katanya masalah ilmu kebal, zamannya rame-rame ini perdukunan. Dan ketika saya tantang, praktek di sini datang ke sini yang mau dijadikan praktek samurainya samurai dia. Terus orangnya yang dibuat apa? Yang dibuat sing digawe bacok iku mau iku ya wonge dheke. Loh, ya ndak bisa begitu. Ini namanya settingan. Bisa aja itu semua disetting. Paham dari sini? Harusnya yang dipakai ya samurai nih, samuraiku, pedangnya ya pedangku. Wis tak ungkal wandep, ngeletek wonge gak wani, bro. Loh, di sini pedangku samuraiku banyak, bro, karena saya suka koleksi benda-benda seperti itu. Saya buat dari dari sasis-sasis rangka sepeda, dari sasis-sasis shogun yang dimana kandungan bajanya itu masih banyak murninya. Jadi yo landep-landep tak ungkal kabeh. Itu buat koleksi aja, bukan buat aneh-aneh, ya buat koleksi aja. Dan gini, lagian kalau memang orang itu mau membuktikan, ya harusnya nuruti sesuai dengan kriteria orang yang mau membuktikan, yang mau mematahkan, yang butuh pembuktian. Bukan misalkan kalau kita bicara masalah vitamin penggacoran, ya harusnya yang ibaratnya itu yang cari burung dibuat gacorin, itu ya orang yang mau membuktikan, bukan orang yang punya vitamin. Kalau yang punya vitamin ya bisa aja settingan, bro. Beli burung gayanya di ombyoan,
Kan semua kan bisa disetting kalau kayak gini. Makanya kalau mau pembuktian dengan saya berkenaan dengan vitamin, harus cari burung yang sesuai dengan kriteria saya, dan harus cari burung yang bener-bener, ya anggaplah saya aja yang nyari burungnya. Tak carikan bener-bener ombyoan, ngono lho rek, bener-bener mudah hutan. Gimana bisa gacor? Tidak toh bro, logikanya sudah paham dari sini. Jadi tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Kecuali kalau burung-burung yang dimana dia itu memang udah mapan, burungnya itu udah enak badannya, chemistry-nya enak, terus burungnya itu sudah secara kondisi, apalagi sudah mapan juga secara usia, mana wis umur-umur, ya tentu nggak usah pakai vitamin penggacor, ya wis gacor manukmu pasti, ngono lho rek. Yang penting rawatan dailynya, fokus dengan rawatan sehat, staminanya dijaga supaya burung itu staminanya setiap hari selalu terjaga. Ngono rek. Hanya itu, kita harus peka di mana saat burung itu harus diablak, di mana burung itu harus dikerodong, harus istirahat. Cuma itu aja. Jadi kalau berkenaan dengan vitamin-vitamin, sekali lagi kalau sampean mau tanya bagus seperti apa, yang bagaimana, ya tentu kalau kita menggarisbawahi kalimat bagusnya, bagus menurutmu belum tentu bagus menurut kita. Karena di dunia ini ada berjuta-juta kepala manusia, dan setiap kepala manusia itu punya pemikiran yang berbeda-beda, dan setiap kepala manusia itu punya mindset, punya pola pikir, punya bentuk rasa syukur yang berbeda-beda. Ada manusia yang burungnya cuma bunyi pagi hari sudah disyukuri, sudah menikmati. Ada manusia yang burungnya harus gacor pagi, sore, siang, malam baru dia bisa puas dan menikmati. Ada manusia yang mintanya burungnya di rumah bisu aja, gacornya di lapangan aja, kan macam-macam. Jadi nggak bisa disamakan. Makanya segala sesuatu yang sifatnya hidup di dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang bisa dihukumi atau diklaim atau dipastikan, karena yang maha memastikan bukan manusia, tapi Allah sang pencipta. Ngono rek. Jadi mindset kita jangan sampai menghukumi segala sesuatu, memberi tolak ukur, mengklaim oh ini begini. Tahu apa kita? Tahu apa kita? Atase menungso belum karo kulit engkresmen kan ya ngono lek cara basa Jawa. Jadi sekali lagi berkenaan dengan vitamin, saya pribadi sudah tidak pernah pakai vitamin sudah lama. Kalau dulu ya tak akoni rek, saya sudah coba. Kalau nggak salah masalah vitamin itu sudah pernah tak kupas, entah di Kinara Kacer atau di Kinara Filsafat ya, atau Kinara Cendet, lupa saya. Ada bro, transaksi saya suka beli-beli vitamin, tak kasih screenshot bukti juga semuanya. Dulu tuh saya juga suka beli-beli kayak gitu. Tapi fakta realitanya, kalau tak kasih ke burungku yang sudah mapan, misalkan gini bro ya, misalkan ini saya punya burung ini gacor, tiba-tiba dia nggak gacor, tak belikan vitamin. Nanti setelah tak kasih vitamin, dapat 1 minggu, 2 minggu, ada yang gacor. Ada yang gacornya tuh nunggu 1 bulan, 2 bulan. Ada yang gacornya itu nunggu banyak lah. Ini macam-macam bro, tergantung mute manuk. Semua dikembalikan kepada mood burung ya, mood burung. Kalau memang vitamin itu memang benar-benar top chair, sekali lagi benar-benar top chair ya, harusnya waktu itu saya praktekkan vitamin itu, saya kasihkan ke kacerku sama muraiku. Waktu murai Thailand, ada MH Thailand, mudah hutan ombyoan, saya main murai Thailand, tak kasih vitamin itu, ya gak muni-muni rek, ya gak gacor-gacor. Loh ini logika bro, yang saya sampaikan logika. Karena di sini di konten saya sifatnya semuanya realita, bahasanya dikupas dengan bahasa apa adanya, nggak ada bumbu-bumbu, nggak ada istilah apa ya, sedang iklan, sedang mengiklankan sesuatu ya. Saya tidak mau yang seperti itu. Saya maunya yang apa adanya, yang los-losan saja. Karena kita ini sebagai manusia, kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita sekarang lagi modusin orang, kalau sekarang kita lagi bohong sama orang, kalau sekarang kita lagi dusta sama orang, hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk sekedar masalah modus-modus, hanya untuk mikirin skala dunia. Ya kalau kita besok masih hidup, kalau mati piye? Misalkan pagi bicara begini begitu, mengklaim ini itu, siangnya mati, piye terus ngono kuwi? Pertanggungjawabannya besar bro ya. Kita berpikir nantinya kalau kita ngaku punya iman ya. Kalau kita ngaku punya iman, ngomong aja syukur mencotot, ngomongnya modus-modus. Kita boleh ngomong syukur mencotot, ngomong syukur beledos,
asalkan itu hak sesuai realita. Kita sebagai manusia boleh bicara losdol, bicara moro-moro ngomong syukur mencotot, boleh bro, asalkan itu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan yang hak. Bukan bicara batil kamu anggap hak, bukan bicara modus, bicara hoak kamu anggap ini fakta. Salah bro. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, masalah naik turun itu sudah hal wajar. Jenenge urip, dudu urip-uripan, ya urip-uripan kayak HP ngene iki ya. Iki urip-uripan bro. Iki urip-uripan ya. Iki layare terang bro. Aku mau layarnya redup. Setting redup bro. Tak setting layarnya terang, jerak. Terang bro, HP ciptaan manusia bro, bisa disetting. Ciptaan Allah mau nyeting, kowe sapa? Jawabannya kan ngono. Jadi yang bisa nyeting burung, memberi rezeki burung itu sehingga dia bisa gacor, moodnya enak, kesehatan burung, yang maha menentukan semua itu bukan manusia, Allah bro. Makanya manusia itu cuma bisa mengupayakan. Karena kaitannya pertanyaan ini berkenaan dengan masalah vitamin, memang fakta saya sudah tidak menggunakan vitamin-vitamin untuk burung ya. Vitamin burung loh maksudnya ya. Kalau vitamin manusia tak kasih ke burung, ya ini termasuk upaya juga. Vitamin manusia sudah jelas bro, obat menungso misalkan ya. Ngeluh dase, mumet dase, ngombe bodrek waras ya. Otomatis bodrek kan kita sudah tahu berarti, oh ini sangat berkhasiat. Ini ada khasiatnya jelas, karena kita sebagai manusia bisa merasakannya secara langsung. Misalkan dikasih kerating deng ning awak enak, misalkan dikasih M150 ning awak enak, atau mungkin vitamin-vitamin ginseng yang lainnya. Kan banyak bro, vitamin-vitamin ginseng kan akeh ya, minuman-minuman, banyak lah. Kita pakai seperti itu, nanti kita kan bisa merasakan sendiri bro. Oh setelah saya minum ini enak di badan saya. Ya mungkin cobalah kasih ke burung, nggak usah banyak-banyak, kalau ke burung itu dikit aja. Cuman kalau saya memang kalau berkenaan dengan vitamin untuk manusia yang tak kasihkan ke burung itu rata-rata memang Provital Plus. Itu yang saya pakai loh ya, yang saya pakai. Cuma sekarang ini mungkin sudah hampir sebulan ya habis, belum saya belikan lagi ya. Jadi burung-burung 1 bulan ini belum ada yang pakai vitamin sama sekali. Saya sering pakai vitamin itu justru nganu loh rek, justru lobet sama kenari. Kalau kenari aja jarang kok, lobet itu ya sering saya pakai vitamin. Cuma untuk masalah kacer, murai, cendet, cak ijo itu, paling saya ngasih vitamin tuh kalau cuacanya ekstrim aja bro, cuaca ekstrim. Tapi kadang-kadang ya jarang rek, seringannya apa? Jangkriknya bro. Jadi jangkrik itu gini loh, masalah madu sama kunyit, saya pernah share kan masalah madu sama kunyit. Terus jangkriknya itu lo tak kasih makan jahe bro. Jangkrikku itu kalau lagi musim-musim hujan, musim dingin ngono kae, iku jangkriknya tak kasih jahe ya. Jangkriknya dipangan manuke. Kadang jangkrik tak kasih jahe, setelah dikasih jahe nanti jangkriknya itu masih dioles-olesin ramuan saya madu sama kunyit itu dikasihkan ke burungnya. Kadang burungnya juga masih minum air bawang. Saya pakai ramuan-ramuan kayak gitu aja, ramuan-ramuan yang memang itu dikonsumsi sama manusia ya, sama manusia. Udah itu lebih baik bahan mentahnya kurek daripada bahan matengnya, karena saya tidak tahu bahan mateng ini terbuat dari apa dan dia bagaimana. Karena saya sangat paham sekali, saya sangat tahu sekali ya, sangat tahu persis, karena sering dinyatakan lah di dalam Al-Quran maupun hadis ya, hadisnya Kanjeng Nabi, riwayat Kanjeng Nabi bahwasanya ya oleh disimpulkan itu begini, menungso iki lek masalah duit dikelongi, dikurang-kurangi, dientit, tapi lek masalah omongan ditambah-tambahi, ngono rek. Iki sifat manusia seperti itu. Makanya saya menjaga ini semua. Saya tidak mau sesuatu yang terima jadi, karena yang terima jadi itu ya siapa tahulah. Paham dari sini ya? Ya wes, mungkin itu dulu ya bisa saya sampaikan. Semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas ya. Semoga kita semua itu bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, mensyukuri nikmat burung kita, sehingga burung kita itu apapun speknya tetap kita syukuri. Paham ya? Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata dan khilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.